Alat berat juga sangat dibutuhkan untuk evakuasi dan membersihkan material banjir. Namun sulitnya medan menghambat alat berat tiba di lokasi. Sementara bantuan didistribusikan ke daerah terdampak bencana. Santunan juga akan diberikan bagi korban meninggal dunia sebesar 15 juta rupiah dan korban luka 5 juta rupiah. Kami juga ikut mendata untuk rumah-rumah, kondisi rumah yang rusak, yang nantinya tentunya akan diputuskan bersama mana yang harus dibantu dan mana yang tidak dibantu. Kemudian untuk bantuan saat ini sedang meluncur, tadi sudah saya sampaikan baik ke Lembata maupun ke Adonara. Bantuan uang tunai juga akan diberikan kepada para pengungsi supaya bisa digunakan untuk menyewa tempat atau penginapan agar tidak berkerumun. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Saudara, Presiden Joko Widodo meminta penambahan personil penyelamatan korban bencana banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Presiden juga meminta kementerian terkait untuk memperbanyak layanan kesehatan dan mempercepat pembangunan akses jalan yang terisolasi. Percepatan proses evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban yang belum ditemukan. Jika jalur darat masih sulit ditembus, saya juga minta agar dipercepat pembukaan akses melalui laut maupun udara. Dan saya minta Menteri Kesehatan juga untuk memperbanyak tempat-tempat pelayanan kesehatan di lapangan, juga mempersiapkan rumah sakit untuk menangani para korban, serta memastikan ketersediaan tenaga medis dan obat-obatannya. Kita ke informasi lain, Saudara. Jelang Ramadan dan Idul Fitri tahun 2021 ini, pemerintah telah melarang masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik. Selain itu, ada juga aturan dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan tahun ini. Apa saja aturan ibadah pada Ramadan tahun ini? Kami akan sajikan kepada Anda sejumlah informasinya bahwa pemerintah sudah melarang mudik masyarakat seluruhnya. Tidak hanya ASN, tidak hanya pegawai BUMN, tapi juga seluruh masyarakat dilarang mudik di masa tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Kemudian pemerintah juga menegaskan bahwa cuti bersama Lebaran tahun ini hanya berlaku 1 hari saja dan untuk itu tidak diperkenankan untuk mudik. Kemudian untuk sahur dan buka puasa, pemerintah mengimbau untuk melakukannya di rumah saja. Namun jika harus melakukan buka puasa bersama, pemerintah mengizinkan. Namun dengan 50% dari kapasitas tempat berkumpul dan tetap harus menjaga jarak. Untuk sholat tarawih dan sholat id diizinkan untuk melakukannya di masjid. Tetap harus diingat, 50% kapasitas masjid harus tetap dijaga. Ada aturan-aturan yang harus dilakukan ketika melakukan kegiatan keagamaan di masjid, Saudara. Para pengurus masjid harus tetap menjaga kapasitasnya tetap 50% dan ini harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Dilarang berkerumun dan jika harus melakukan sholat di masjid, ini ada baiknya jika masjid itu hanya untuk komunitas tertentu sehingga orang di luar komunitas tersebut dilarang untuk bergabung menjalankan sholat di masjid tersebut. Kemudian prokes 3M tetap dijalankan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan ketika melakukan sholat, harus menggunakan alat sholatnya sendiri. Durasi khutbah diizinkan, namun hanya 15 menit saja agar tidak berlama-lama. Dan tentunya pengurus masjid disarankan untuk melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Semoga saja instruksi ini dapat dijalankan dan tidak mengurangi nilai ibadah yang dijalankan oleh umat muslim dalam Ramadan tahun ini. Nah, Saudara, informasi lain, mulai esok uji coba pembelajaran tatap muka akan digelar di sejumlah sekolah di Jakarta. Seperti apa persiapan dan bagaimana mekanisme uji coba sekolah tatap muka ini? Berikut ini liputannya. 7 sekolah di Jakarta Pusat lulus penilaian dari Dinas Pendidikan dan siap melakukan uji coba pembelajaran tatap muka Rabu besok. Salah satunya SD Negeri 07 Cideng ini. Beberapa harus dipenuhi dalam kesiapan belajar tatap muka ini, yakni sekolah harus berada dalam zona hijau pandemi. Sekolah juga harus menyediakan fasilitas pendukung protokol kesehatan. 2 sekolah yang lulus asesmen, baik dari lokasi fisik, kemudian jarak antara lokasi ini dengan murid yang tinggal, termasuk dekat dengan fasilitas kesehatan. Dalam masa uji coba tatap muka, hanya murid kelas 4, 5, dan 6 yang diizinkan hadir.
Ruang kelas pun telah dilengkapi oleh perlengkapan kesehatan seperti alat pengukur suhu, hand sanitizer, dan masker. Jumlah siswa dibatasi hanya 50%. Dan yang masuk kelas 4A misalnya, yang 4A ya, 15 orang masuk ke kelas. Nah, gurunya itu langsung siaran langsung PJJ dengan anak yang di rumah 15 orang. Setiap harinya pembelajaran tatap muka hanya dilakukan untuk satu kelas. Pembelajaran pun hanya berlangsung 2 hingga 3 jam. Dalam tatap muka ini, guru yang bertugas untuk mengajar adalah guru yang telah menerima vaksin. SD Negeri 07 Cideng juga menyiapkan ruang isolasi untuk mengantisipasi adanya siswa yang sakit atau terpapar. Nantinya setiap pembelajaran telah dilakukan atau selesai dilakukan, ini ruangan kelas akan dibersihkan secara berkala termasuk dengan sterilisasi menggunakan cairan disinfektan. Secara umum persiapan sekolah-sekolah ini sudah mencapai 99% tentunya. Jika ini berjalan dengan baik bisa menjadi pilot project atau percontohan bagi sekolah-sekolah lainnya untuk bisa menerapkan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan protokol kesehatan. Doni Hermatra, Deddy Sunandar melaporkan dari Jakarta. Saudara, antusiasme warga dan pegawai BUMN yang akan divaksin di Gelora Bung Karno, Jakarta kian hari terus meningkat. Antrean panjang pun tak terhindarkan. Peserta vaksinasi COVID-19 di Gelora Bung Karno, Jakarta terus meningkat setiap hari. Nampak antrean panjang terjadi sejak Selasa pagi tadi. Panjangnya antrean sempat membuat para peserta yang datang tak mengindahkan jaga jarak. Dengan menggunakan pengeras suara, petugas menertibkan antrean. Setiap hari, penyelenggara menyediakan 5.000 vaksin bagi pegawai BUMN. Saudara, cermatlah memilih masker yang tepat dan memiliki izin edar Kementerian Kesehatan. Lalu bagaimana cara memilihnya? Sesaat lagi di Liputan 6 Siang. Makasih, Mah. Kamu mau apa? Aku mau Bluetooth speaker, headphone, mouse, power bank, earphone, kabel, tripod, charger, adaptor. Tenang, ada murah lebay di Shopee. Termurah di Shopee. Ditambah voucher lebih murah lagi. Beli semua di Shopee. Ayah pulang. Ayah ingat, mandi dulu. Karena kuman bisa dibawa pulang. Tubuh harus bersih dan kuat. TJ Joybi, madu dan multivitamin lengkap bantu daya tahan tubuh anak. Betul. TJ Joybi, lengkap. Sambut Ramadan, waktunya beli mobil Suzuki idaman. Dengan DP dan insentif PPNBM 0%, serta berkah hadiah melimpah untuk pembelian All New R3 dan XL7. Segera kunjungi dealer Suzuki terdekat. Mulai harimu dengan paduan sempurna biji kopi pilihan dan gula. Kopi Kapal Api Special Mix untuk Indonesia jelas lebih enak. Pegal, pakai Hotin Cream. Wah, isinya banyak. Hotin Cream, panasnya pas. Hotnya in sampai ke dalam. Hotin Cream, cocok untuk olahraga. Hotin Cream redakan pegal dan nyeri otot. Aku tahu aplikasi MPL itu dari 2019. Download aplikasinya itu di id.mpl.live. Gampang banget kok. Aku main game Flip Chop. Gamenya seru banget sih. Yang pertama mainnya itu harus sering. Karena kan kita ngelatih tangan juga ya. Aku udah dapetin voucher belajar online. Itu aku kasih ke adik aku. Itu total harganya 1,7. Tapi dari MPL gratis. Cara convertnya sih gampang ya. Kan ada pilihan tarik langsung ke GoPay. Coba deh download, nggak bakal nyesel. MPL, download di id.mpl.live. Hai guys, lagi asik liburan nih. Ya, Bapak. Bikin keseruan kecil terasa besar. Baru Mini Cut Spicy Chicken hanya di McDonald's. Pemerintah menetapkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Alur vaksinasi COVID-19 dimulai dari meja 1A pendaftaran. Apabila belum terdata dalam sistem, wajib registrasi di meja 1B. Dilanjutkan ke meja 2, proses screening. Lalu ke meja 3, vaksinasi. Kemudian meja 4, pencatatan dan observasi. Ayo ikut vaksinasi. Aman, halal, berkualitas. Disiplin dengan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Ini alasan kenapa aku pilih Cat Tembok Super Silk Anti Noda. Noda makanan, sekali bilas, langsung bersih. Noda minuman, sekali bilas, langsung bersih.
noda krayon dan tanah, sekali bilas langsung bersih. Cat tembok Super Silk Anti Noda dengan 888 warna pilihan. Tembok rumah bebas noda dengan cat tembok Super Silk Anti Noda. Sekali bilas langsung bersih. Sama seperti kamu, penting banget untuk tetap terlindungi. Kupilih Aqua yang melindungi ekosistem sumber, mineral, dan prosesnya. Bersama-sama kita terus melangkah. Lebaran ini kita ada kejutan buat ibu dan ayah. Kejutan apa? Dinding luar cerah, Avitex catnya. Kamar tidur nyaman, Avitex catnya. ruang tamu hangat, Avitex catnya dengan 170 warna pilihan. Lebaran, Avitex catnya. Selamat Idul Fitri. Lebaran, Avitex catnya. Avitex, cat kebanggaan orang hebat. Perfection Monde Butter Cookies. Anakku tuh kan 4 ya, mereka tuh semua aktif banget. Ya lari, ya sepedaan. Biar terlindung dari kuman, aku coba pakai sabun Zen. Ternyata cocok untuk kulit mereka yang sensitif. Zen hadir untuk melindungi. Bos bawel, anak rewel, tubuh harus tetap well. Minum MyWell Vitamin C Plus Zinc. Baru MyWell Vitamin C Plus Zinc. Bantu jaga imun well 24 jam. Lambung tetap well. MyWell tetap well 24 jam. Pertama kali aku tahu MPL itu dari teman-teman aku. Itu tuh aku download di id.mpl.live. Pilihan gamenya banyak banget, tapi yang paling seru banget itu Block Smash. Coba download deh, sumpah seru. MPL, download di id.mpl.live. Lapar, gak tau mau gambar apa. Boleh makan coklat nggak, Ma? Mau punya ide. Oh, Kinder Joy. Wow. Perpaduan krim susu dan coklat yang lezat dengan kejutan nikmat 2 bola wafernya. Ada kejutan mainan yang bikin penasaran. Benar yang cantik. Wow. Lihat, aku dapat jin safari. Kalian punya imajinasi yang hebat. Terima kasih, Ma. Berikan hadiah untuk anak Anda di Ramadan ini. Pulang, baju banyak kuman. Kispray dulu. Saat dijemur, kuman nempel lagi. Semprot Kispray, kuman mati. Setrika jadi gampang. Dan parfum. Kispray anti kuman. Fitcom tablet multivitamin. Bisa Fitcom, punya Fitcom. Banyak rasa ku suka. Multivitamin dengan kalsium. Sehat ceria anak Fitcom. Saudara, dalam disiplin menerapkan protokol kesehatan, masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Namun saat ini beredar masker medis yang tidak sesuai peruntukannya. Masyarakat diminta untuk cermat memilih masker yang tepat dan memiliki izin edar Kementerian Kesehatan. Saudara, cermat dan teliti dalam membeli masker. Di pasaran banyak beredar masker dengan berbagai jenis dan merek. Jika abai, maka kita bisa terjebak membeli masker yang tidak sesuai peruntukan. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, terdapat 996 masker medis yang telah memiliki nomor izin edar Kemenkes. Untuk mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan, masker harus memenuhi syarat mutu keamanan dan manfaat. Beberapa tes uji juga dilakukan, diantaranya uji filtrasi bakteri dan uji filtrasi partikel. Masker dinyatakan memenuhi syarat jika memiliki efisiensi penyaringan bakteri minimal 95%. Tentunya masyarakat harus cermat dalam memilih dan membeli masker. Nah, untuk masker-masker yang non-medis tetapi menggunakan klaim sebagai masker medis, Kementerian Kesehatan sudah melakukan pengawasan dan sudah melakukan penyitaan di beberapa tempat terkait hal ini.
Cara paling mudah untuk menentukan masker yang memiliki izin edar Kementerian Kesehatan adalah dengan melihat izin edar Kemenkes yang tertera pada kemasan masker. Atau Anda juga bisa mengakses situs infoalkeskemkes.go.id. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Liputan 6 siang segera kembali dengan informasi pelaku penyuntikan filler payudara ditangkap polisi. Pemerintah menetapkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Alur vaksinasi COVID-19 dimulai dari meja 1A pendaftaran. Apabila belum terdata dalam sistem, wajib registrasi di meja 1B. Dilanjutkan ke meja 2, proses screening. Lalu ke meja 3, vaksinasi. Kemudian meja 4, pencatatan dan observasi. Ayo ikut vaksinasi, aman, halal, berkualitas, disiplin dengan protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi keluarga. Saat berkendara, mata bisa kena iritasi ringan. Mata jadi merah, kering, dan pegal. Atasi dengan Rohto V Extra. Dual actionnya redakan mata merah, kering, dan pegal. Ekstra sejuk, dinginnya lama. Rohto V Extra. 30 tahun bersama, bersaji untuk Indonesia. Cita rasa sekaya ini, suasana ceria semua istimewa. Mana lagi selain di With every cup, we cultivate some of the finest coffee in the world, celebrating farmers as artists, elevating every coffee moment, because with every cup, precious coffee preserves the beauty of our world. Nespresso, what else? New normal itu wajib pakai masker. Biar nafas lega, oles Fresh Care minyak angin kayu putih. Eukaliptus dan kayu putihnya sebagai antiseptik dan legakan nafas. Pakai masker nggak sesak lagi. Fresh Care. Mulai harimu dengan paduan sempurna biji kopi pilihan dan gula. Kopi kapal api Special Mix untuk Indonesia jelas lebih enak. Pertama kali aku tahu MPL itu dari teman-teman aku. Itu tuh aku download di id.mpl.live karena MPL itu kerjasama sama Link aja. Jadi ya terpercaya. Pilihan gamenya banyak banget. Tapi yang paling seru banget itu Block Smash. Soalnya itu pertama fun, simple, dan itu tuh kayak game-game klasik. Karena aku baru main, jadi aku dapet 20 berlian, dan itu sama dengan 4.000 Link aja. Coba download deh, sumpah seru. MPL, download di id.mpl.live. Getirnya hidup tak surutkan asa mereka. Bersama SCTV, mari berbagi cinta untuk anak yatim. Rangkul dan hidupi mimpi mereka. Salurkan donasi Anda melalui rekening YPB. SCTV Cinta Anak Yatim. Meraju cinta, tebarkan harapan. Anakku tuh kan 4 ya, mereka tuh semua aktif banget. Ya lari, ya sepedaan. Biar terlindung dari kuman, aku coba pakai sabun Zen. Ternyata cocok untuk kulit mereka yang sensitif. Zen hadir untuk melindungi. Shopee Jambore, jam belanja hore. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 1 siang. Ada gratis ongkir, voucher 20.000, flash sale Rp1.000 untuk elektronik, sembako, dan masih banyak lagi. Hanya di Shopee, setiap hari dari jam 12 sampai 1 siang. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Pandemi ini sungguh sudah sangat melelahkan. Semakin hari semakin berlarut-larut dengan korban yang makin bertambah. Kita harus bertegas diri, bukan orang lain, untuk tidak lelah berjuang dan vaksinasi. Saatnya andil menyelamatkan dan amankan negeri kita. Dimulai oleh kesuksesan vaksinasi kepada tenaga kesehatan, pahlawan kita. Setelah vaksinasi, disiplin dengan protokol kesehatan. Masa depan negeri ada di bahu kita.
Sama seperti kamu, penting banget untuk tetap terlindungi. Kupilih Aqua yang melindungi ekosistem sumber, mineral, dan prosesnya. Bersama-sama kita terus melangkah. Pertama kali aku tahu MPL itu dari teman-teman aku. Itu tuh aku download di id.mpl.live karena MPL itu kerjasama sama Link aja. Jadi ya terpercaya. Pilihan gamenya banyak banget, tapi yang paling seru banget itu Block Smash. Soalnya itu pertama fun, simple, dan itu tuh kayak game-game klasik. Karena aku baru main, jadi aku dapet 20 berlian, dan itu sama dengan 4.000 Link aja. Coba download deh, sumpah seru. MPL, download di id.mpl.live. Bersama kita lindungi diri dan keluarga dari COVID-19 ini. Pemerintah siap melaksanakan vaksinasi. Standar keamanan yang tinggi menjadi kunci kalahkan pandemi. Garansi aman dan halal pun sudah diberikan oleh MUI. Vaksin, melindungi diri, melindungi negeri. Liputan 6 siang kami lanjutkan, saudara. Pelaku penyuntik filler payudara yang berujung infeksi akhirnya ditangkap polisi. Polisi juga mengamankan sejumlah alat suntik dan cairan anestesi. Kepolisian Unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menangkap pelaku penyuntik filler payudara di kawasan Pondok Pucung, Tangerang Selatan, Banten. Ibu sebagai terlapor di dalam kasus filler payudara, ini surat perintah penangkapannya, Bu. Oh iya Pak. Pelaku diamankan petugas dan menyerahkan sejumlah alat yang digunakan seperti jarum suntik dan cairan anestesi. Seorang perempuan berinisial STR yang diduga melakukan perbuatan suntikan filler payudara tanpa izin. Yang bersangkutan juga bukan merupakan seorang dokter. Pelaku yang sebenarnya seorang sarjana pertanian selanjutnya dibawa ke Mapolres Jakarta Barat. Kasus praktek kecantikan ilegal ini terungkap setelah ada laporan 2 wanita yang menjadi korban usai menjalani operasi oleh pelaku. Ada bengkak, meradang, memerah, terus lama-lama menghitam. Ternyata di dalam payudara itu mengandung nanah. Meski banyak klinik kecantikan tak berizin menawarkan filler payudara, tindakan ini rupanya tidak lagi diperbolehkan dalam dunia medis karena berbahaya. Hingga hari ini, FDA belum mengeluarkan statement bahwa breast filler itu aman, jadi selayaknya tidak satupun tenaga medis yang boleh melakukan tindakan breast filler. Tergantung dari bahannya, siapa tahu bahannya memicu kanker, bersifat karsinogenik, kita belum tahu. Bisa juga dari cara penyuntikannya sendiri membuntu saluran kelenjar sehingga akan mengganggu pada pemberian ASI. Tak hanya itu, karena belum ada evaluasi yang jelas akan keamanan filler payudara, sejumlah komplikasi kesehatan lainnya juga bisa terjadi. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Sebelum menutup Liputan 6 siang, saudara, SCTV dan semua televisi akan pindah frekuensi digital mulai 2 November tahun depan. Dan untuk menikmatinya, Anda harus menggunakan televisi yang bisa menerima siaran digital atau dengan membeli alat yang namanya set-top box. Demikian Liputan 6 siang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih telah bersama kami. Saya Jati Dharma pamit, sampai jumpa. Salam SCTV.